wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang berkat ridho serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Dakwah, yang Mutiara Hikmah yang ada dan selalu disajikan oleh radio kesayangan kita, yaitu Radio Dakta 107 FM. Dan insya Allah ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama adalah Ahmad Fadilah Sulaiman, yang alhamdulillah aktivitas keseharian adalah merupakan penyuluh agama di Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat dan berdinas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru. Namun alhamdulillah aktivitas keorganisasian adalah merupakan Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Jakarta Pusat. Untuk kesempatan di sore hari ini, kami akan menemani rekan dakta sekalian untuk bisa melanjutkan kajian demi kajian yang biasa didengarkan lewat program Mutiara Hikmah ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menyegarkan suasana kita semuanya dengan kami menyampaikan sebuah pantun. Dari kota ke Keramat Jati, pulang ke rumah menyusuri kali. Rekan dakta yang barangkali sedang lara hati, silahkan dengarkan program Mutiara Hikmah. Insya Allah hati yang lara akan cerah kembali. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini kami ingin mengantarkan kepada kita sekalian sebuah penelaahan dengan tema manusia dan kaitannya dengan kebaikan. Manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling baik ketika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang kemudian bicara tentang manusia, tentunya kita perlu mengetahui tentang apa dan bagaimana tinjauan Islam tentang manusia. Dimulai dari penyebutan terhadap manusia di dalam Al-Quran ada disebutkan dengan menggunakan beberapa variasi kata. Yang pertama, manusia ada disebut dengan kata bashar, disebut dengan kata al-ins, kemudian disebut dengan kata al-insan, dan juga disebut dengan kata an-nas. Yang keseluruhan penyebutan tersebut adalah bermakna satu, yaitu adalah manusia. Manusia disebut sebagai bashar. Ini mengandung pengertian bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang langsung terlihat warna kulitnya. Karena makna atau pengertian dasar dari bashar sendiri adalah berarti kulit. Sehingga disebutkan di sini di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ana basyarun mislukum. Rasulullah SAW
pernah menyatakan bahwa sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang sama seperti kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ingin memberikan semacam pernyataan yang bertujuan untuk tidak membeda-bedakan dirinya dengan manusia yang lainnya. Yang konteks pada saat itu adalah tentunya yang hidup bersama beliau adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau menyatakan, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa yang sama seperti kalian. Ini mengandung makna bahwa secara fisik antara Rasulullah SAW dengan manusia yang lainnya, yaitu para sahabatnya dan kita semuanya selaku umatnya adalah sama, yaitu sama-sama basyarun, sama-sama manusia. Yang tadi kita mengetahui makna dasar dari basyar itu adalah berarti kulit, yang ini berarti bahwa manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang langsung terlihat apa dan bagaimana fisik bentuknya lewat kulit yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Dan kemudian manusia juga di dalam Al-Quran disebut dengan al-ins, di mana makna al-ins ini adalah khilaful jin wal ins khilafun nufur, yaitu lawan kata dari jin, dan ins itu adalah lawan kata dari liar, yaitu berarti jinak. Yang kemudian penggunaan kata al-ins bagi sebutan untuk manusia adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ketika Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami. Ini adalah sebutan kedua dari Al-Quran untuk yang namanya manusia, salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah manusia disebut juga dengan kata al-insan, yang mengandung pengertian bahwa summiya bidzalika li'annahu khuliqa khilqatan la qiwama lahu illa bi'insi ba'dihim bi ba'din. Disebut insan karena manusia diciptakan dengan tidak bisa tegak hidup kecuali dengan bantuan yang lainnya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup bersendirian. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa menjalani kehidupannya. Yang kemudian hal ini disebut di dalam Al-Quran, misalkan saja adalah dalam surah Al-Asr dari ayat 1 sampai ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa
sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan merugi, illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihah, mereka yang senantiasa beramal soleh, mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Di dalam surah Al-Asr ini disebutkan penyebutan bagi manusia dengan kata al-insan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan merugi kecuali dia yang beriman dan beramal soleh, dan wujud amal solehnya itu adalah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini ada amaliyah yang disebut dengan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, yang tentunya kita memahami bahwa ketika disebutkan amaliyah saling menasehati, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa al-insan adalah merupakan manusia yang mempunyai sifat dasar, yaitu harus bersosial dengan yang lainnya. Karena disebut saling menasehati adalah merupakan amaliyah yang dilakukan, tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tapi dilakukan oleh beberapa orang yang ada. Dan ini yang menunjukkan bahwa betul adanya yang disebut dengan manusia ketika penyebutannya menggunakan kata al-insan adalah mengandung makna manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain al-insan, penyebutan manusia adalah juga disebut dengan kata an-nas, yang ini mengandung makna bahwa kila asluhu min nasa yanusu idza ittaraba. Dikatakan nas itu dikarenakan berasal dari kata nasa yanusu, yang berarti adalah goncang. Wa qad yuzkaru wa yuradu bihil fadla'i liwujudil fadli waz-zakari wasairil akhlaqil hamidati, yang kadang disebut anas karena terdapat keutamaan, kesadaran, dan memiliki akhlak yang mulia. Penyebutan manusia dengan kata anas salah satunya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 13, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti imannya orang-orang yang saleh. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami lanjutkan, kami mengingatkan bahwa ada nomor WA dan nomor telepon yang bisa diakses oleh rekan dakta sekalian jika barangkali hendak untuk melayangkan komentar, pertanyaan, dan yang lainnya. Rekan dakta bisa menghubungi nomor WA di nomor 0815 11107107. Kami ulangi 0815 11107107, dan di line telepon 021 881 6363.
Baik rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang makna manusia, yang itu berarti kita sudah mengetahui tentang makna kita sekalian, maka saat ini kami ingin mengantarkan kita semuanya untuk bisa mengetahui tentang apa keterkaitan manusia dengan kebaikan. Sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan di muka, bahwa salah satu penjelasan tentang manusia adalah manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling baik, yaitu fi ahsani taqwim. Maka dengan demikian itu merupakan isyarat bahwa manusia adalah erat kaitannya dengan kebaikan, karena dinyatakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, yang mudah-mudahan juga mampu memilih kebaikan untuk bisa menjadi amaliyah yang dia lakukan. Hal itu dikarenakan kebaikan adalah merupakan tolak ukur dari manusia yang Allah tetapkan untuk menjadi value atau nilai dari manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itulah mengapa di dalam ayat yang lainnya, yakni dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan adalah untuk menjadi alat ukur agar Allah bisa mengetahui siapa di antara manusia ahsanu amala, yang amalnya adalah amal yang paling baik. Dari ayat ini semakin memperjelas dan mempertegas bagi kita bahwa terhadap manusia Allah Subhanahu wa taala bukan saja menyatakan bahwa manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang paling baik, tapi juga Allah menetapkan tolak ukurnya untuk menilai manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah juga menggunakan tolak ukur kebaikan. Makanya acuan dari amal manusia adalah bukan banyak atau sedikitnya, adalah bukan besar atau kecilnya, tapi yang Allah nyatakan tadi adalah tolak ukur bagi Allah terhadap manusia yang Allah ciptakan adalah baik atau buruknya amaliyah yang dia lakukan. Yang tentunya yang diharapkan adalah manusia dapat termotivasi untuk bisa memilih mengamalkan perbuatan yang paling baik, yang itu disebut dengan ahsanu amala. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ada keterkaitan yang erat antara manusia dengan kebaikan, oleh karenanya menjadi sesuatu yang mesti bagi kita untuk juga bisa mengetahui tentang apa dan bagaimana konsep kebaikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kebaikan itu juga disebut dengan beberapa kata yang berbeda. Ada kebaikan disebut dengan kata al-khair. Ada kebaikan disebut dengan kata hasan.
hasanah atau ihsan atau ahsan. Ada juga kebaikan disebut dengan kata thayyibah, dan juga ada kebaikan disebut dengan kata as-salih. Yang uniknya, walaupun berbeda penyebutannya, akan tetapi mengandung makna sama, yaitu makna baik atau kebaikan, dan juga saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Kebaikan dalam Al-Quran misalkan disebut dengan kata al-khair. Kita bisa tahu lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu adalah dengan kalimat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam surah Az-Zalzalah, barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar biji zarah, pasti dia akan melihatnya. Amalan yang seperti apa? Yaitu di sini disebutkan adalah khairan, yaitu amalan kebaikan. Di sini kebaikan disebut dengan al-khair. Dan juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dengan kalimat fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Kemudian di dalam Al-Quran kebaikan disebut dengan kata hasan atau hasanah atau ahsan. Yang di awal telah kita bahas beberapa firman Allah yang menyatakan penyebutan tersebut. Yang salah satu lagi adalah di dalam sebuah kalimat doa yang kita baca mungkin setiap saat, yaitu dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia, dan juga berilah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Di dalam lafaz doa ini yang termaktub dalam Al-Quran adalah kebaikan disebut dengan kata hasanah. Ada juga kebaikan disebut dengan kata thayyibah, yang misalkan saja sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 114, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, maka makanlah oleh kalian dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, yaitu yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Di sini kebaikan digunakan penyebutannya dengan kata thayyiban, dan juga kebaikan disebut dengan kata as-salih, yang bisa kita ketahui lewat apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Misalkan dalam surah Al-Asr tadi, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal kebaikan. Nah, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kami ingin mengingatkan bahwa ada line telepon ataupun nomor WA yang bisa diakses oleh rekan dakta sekalian jika ingin berinteraksi di dalam program Mutiara Hikmah ini, yaitu di nomor WA 0815 11107107 dan di line telepon 021 881 6363.
Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep kebaikan di dalam Al-Qur'an yang tadi kita sudah mengetahui bahwa kebaikan di dalam Al-Quran penyebutannya adalah menggunakan beberapa kata yang berbeda, namun adalah saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. Ini kemudian memberikan makna lain buat kita terkait dengan ada hubungan yang erat antara manusia dengan kebaikan. Yang pertama, kebaikan adalah merupakan fitrah dari manusia. Yang kesimpulan ini didasari dengan kita menelaah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita dapati di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat keempat, di mana Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Yang dengan demikian ibrah yang bisa kita ambil adalah Allah menetapkan bagi manusia kebaikan adalah merupakan fitrahnya. Sehingga ukuran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dari perbuatan yang dia lakukan adalah kebaikan itu sendiri. Betul di dalam ayat yang lain Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia, yaitu adalah ada sisi fujurnya, ada sisi buruknya, dan juga ada sisi takwanya, yang tentunya itu adalah merupakan pilihan bagi manusia. Dan ketika manusia memiliki iman di dalam dirinya, maka antara fujur dan takwa, manusia akan lebih memilih untuk melaksanakan ketakwaannya. Yang oleh karenanya, lagi-lagi menjadi tepat adanya ketika dinyatakan bahwa yang menjadi fitrahnya manusia adalah kebaikan. Bicara tentang fitrah, mungkin secara sederhana, makna dari fitrah adalah yang mudah untuk kita ketahui atau yang mudah untuk kita cerna adalah ketika kita sajikan contoh, misalkan antara ikan dengan airnya. Kita mengetahui ikan adalah makhluk Allah yang hidup di dalam air. Nah, air itu adalah fitrah bagi ikan. Hal itu dikarenakan ketika ikan dikeluarkan dari air, maka yang akan terjadi adalah ikan itu akan lemas dan berangsur-angsur nantinya akan mati. Demikian pula kebaikan bagi manusia. Kebaikan merupakan fitrah bagi manusia, yang oleh karenanya bagi manusia yang mempunyai keimanan di dalam dirinya, maka dia pasti akan memilih tetap berada dalam fitrahnya, yaitu adalah berada dalam kebaikan. Yang dengan demikian dia siap untuk memilih dan memilah mana amaliyah-amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang baik yang nantinya akan dia laksanakan, dan dia akan lebih menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, dikarenakan ketika dia melakukan keburukan, maka itu berarti dia sedang keluar dari fitrahnya.
Manakala dia senantiasa atau terus-menerus melakukan perbuatan buruk, maka boleh jadi yang akan dia alami adalah bagaikan ikan yang keluar dari airnya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Rekan dakta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan manusia fitrahnya ada kebaikan, maka menjadi layak ketika bagi manusia kebaikanlah yang menjadi hal yang dia minta. Yang hal ini adalah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa yang biasa dibaca oleh manusia, oleh kita, atau yang biasa dikenal dengan sebutan doa sapu jagat oleh kebanyakan orang, dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Yang manakala doa ini dipanjatkan senantiasa oleh manusia, maka lagi-lagi betul-betul menunjukkan bahwa antara manusia dengan kebaikan adalah memiliki hubungan yang sangat erat. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari doa yang dipanjatkan, yang kalimatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tadi, pemaknaannya adalah bagi manusia dia menghendaki kebaikan ketika hidup di dunia. Kebaikan ketika hidup di dunia tentunya terdapat bermacam ragamnya. Yang bisa kita dapati di dalam Al-Quran, di antaranya adalah kebaikan dalam bentuk mendapatkan anak dan keturunan yang baik pula. Hal ini secara nyata dan jelas bisa kita dapati ibrahnya lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 38, di mana Allah menyatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kepada kami anak keturunan yang baik. Dikarenakan manusia adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling baik, kemudian kebaikan adalah merupakan fitrahnya, sampai kemudian dia meminta untuk diberikan kebaikan ketika dia hidup di dunia, maka menjadi sesuatu hal yang wajar bahwa dia mengharapkan anak dan keturunannya pun adalah merupakan anak keturunan yang baik, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah dzurriyyatan thayyibatan. Yang disebut sebagai anak dan keturunan yang baik, maka itu bisa didapat ketika manusia memiliki atau mendapatkan pasangan yang baik pula. Oleh karenanya disebut dzurriyyatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Itu juga merupakan isyarat agar kita juga mendapatkan atau memilih pasangan hidup yang baik pula. Untuk bisa mendapatkan anak dan keturunan yang baik, maka harus didahului dengan kedua orang tuanya adalah merupakan sosok-sosok yang baik. Karena keteladanan orang tua adalah merupakan keniscayaan bagi anak dan keturunannya. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia Allah berikan keluarga yang baik, yang ini merupakan salah satu bentuk
kebaikan di dunia yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kebaikan lainnya yang mungkin saja bisa kita dapatkan, yaitu adalah negeri yang baik. Yang hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Saba ayat ke-15, di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim, dan sungguh bagi negeri Saba Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan yang ada di negeri tersebut, yaitu Allah sebut dengan istilah jannatani, dua surga yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kirinya, yang kemudian negeri Saba itu Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun, sebagai negeri yang baik. Yang kemudian inilah yang menjadi kebaikan yang bisa didapatkan ketika manusia hidup di dunia. Bermula dari dirinya menjadi seorang yang baik, kemudian mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik, dalam pengertian mampu untuk memiliki keluarga yang baik. Dan jika terdapat sekian banyak keluarga-keluarga yang baik di dalam sebuah negeri, maka negerinya pun akan bisa menjadi negeri yang baik, yang disebut dengan baldatun thayyibatun. Bahkan ketika negeri yang ditinggalinya itu adalah merupakan negeri yang baik, itu adalah merupakan sebuah kebaikan kehidupan yang dia dapatkan, yaitu yang biasa disebut dengan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimintakan oleh manusia dalam bentuk kebaikan adalah bukan hanya yang nantinya dia dapatkan ketika hidup di dunia, tapi juga dia akan meminta kebaikan untuk akhiratnya. Dan kebaikan akhirat adalah tempat yang baik untuk manusia, yang di dalam Al-Quran ini disebut sebagai maskanah thayyibah, di mana Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Dan Allah pernah berjanji bagi orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan untuk memberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dia akan hidup kekal di dalamnya. Surga-surga itu adalah disebut di dalam Al-Quran sebagai maskanah thayyibah, tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, yang salah satunya ada surga yang disebut dengan surga Aden, dan keridhaan Allah adalah merupakan sesuatu hal yang besar, dan itu adalah merupakan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uraian yang tadi kami sampaikan menjadi sesuatu hal yang bisa kita
fahami bersama bahwa memang antara manusia dengan kebaikan adalah memiliki hubungan yang erat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling baik bentuknya, sehingga amaliyah-amaliyah yang diharapkan bisa diperbuat oleh manusia dalam kehidupan yang Allah berikan ketika di dunia ini adalah diharapkan juga merupakan amalan-amalan kebaikan yang dapat dijalankannya. Karena kebaikan tersebutlah yang menjadi tolak ukur bagi Allah untuk memberikan nilai bagi manusia yang diciptakannya. Oleh karenanya, ketika kita memahami konsep hubungan manusia dengan kebaikan seperti apa yang tadi telah kami sampaikan, mudah-mudahan kita bisa untuk merancang kembali kehidupan kita selaku manusia ke depan, yaitu mudah-mudahan akan menjadi kehidupan yang lebih baik, yang penuh dengan kebaikan, sehingga nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mendapatkan nilai yang baik. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa menjadi bahan evaluasi, introspeksi, dan juga mudah-mudahan akan menjadi bahan motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dari mulai saat ini hingga ke depannya. Yang mudah-mudahan lewat memahami konsep keterkaitan antara manusia dengan kebaikan, maka kita pun bisa menjadi manusia terbaik yang bersesuaian dengan status dari kehidupan kita yang Allah nyatakan adalah sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Ini saja barangkali yang mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentunya jikalau ada sesuatu hal yang salah dan khilaf, itu adalah merupakan kekurangan dari kami pribadi, dan jikalau ada hal yang benar, maka itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di dalam program Mutiara Hikmah yang akan datang, dan insya Allah dengan tema atau materi yang akan berbeda. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ya'udzu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.